Tentunya kami akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar selebriti untuk Anda. Dan inilah live update seleb selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners. Jessica Mila dan Yakub Hasibuan mengadakan acara resepsi pernikahan pada Sabtu malam 13 Mei 2023 kemarin. Resepsi bertajuk Dua Jiwa Menjadi Satu ini sangat mewah dan megah. Bak negeri dongeng tersebut pun sekaligus menjadi ajang reuni para pemain sinetron ganteng-ganteng serigala yang pernah hits pada zamannya. Resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan digelar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Berbeda dari acara pemberkatan, resepsi digelar dengan dekorasi yang lebih mewah dan megah. Dekorasi yang indah dalam acara spesial Mila dan Yakub ini didominasi perpaduan antara warna emas, putih, dan warna-warna pastel yang cantik. Berjalan menuju kursi pelaminan, kedua mempelai tampak begitu bahagia dengan penuh senyum sambil bergandengan tangan. Jessica Mila tampak anggun dengan gaun warna putih dengan paduan payet silvernya, serasi dengan Yakub Hasibuan yang gagah dengan jas hitamnya. Selesai kedua mempelai sampai di kursi pelaminan, tarian Selamat Datang yang merupakan perpaduan adat Batak Toba, Jawa, dan Batak Simalungun pun ditampilkan. Acara resepsi pernikahan Mila dan Yakub ini bertabur bintang hingga pejabat. Para tamu undangan yang terdiri dari artis hingga pejabat penting terlihat saat bergiliran menyelami pengantin, terutama para pemain sinetron ganteng-ganteng serigala yang juga tampaknya menjadikan momen ini sebagai ajang reuni mereka. Satu di antara pemain sinetron hits kala itu, yakni Michelle Joan, membagikan potret para partnernya. Di antaranya ada Kevin Julio, Ricky Harun, Ricky Cuaca, hingga Pamela Bowie. Resepsi pernikahan Mila dan Yakub juga semakin meriah saat grup band asal Jogja, Sheila on Seven, tampil menghibur para tamu undangan. Sheila on Seven menyanyikan beberapa lagu di acara resepsi Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Satu di antaranya lagu Pemuja Rahasia. Sebelum menyanyikan Pemuja Rahasia, vokalis SO7 yakni Duta mengatakan lagu itulah yang mempertemukan grup band asal Yogyakarta ini dengan Jessica Mila. Saat itu, Mila menjadi model video klip Sheila on Seven yang rilis pada tahun 2004. Dilansir Kompas.com, Duta mengatakan saat menjadi bintang video klip, Mila masih cukup belia yakni di usia SD. Kini Sheila on Seven kembali bertemu dengan Jessica Mila setelah 19 tahun di momen bahagia pemeran film Imperfect di usia 30 tahun tersebut. Sambil bergurau, Duta mengatakan tidak perlu dihitung berapa usia para personel Sheila on Seven saat ini. Tribuners, dari sekian banyak tamu undangan di resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan, 3 bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan kompak datang. Selain bertabur selebriti, pernikahan keduanya memang dihadiri banyak pejabat lain seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Rangkaian panjang prosesi pernikahan harus dilakoni oleh aktris Jessica Mila. Terbaru adalah pesta atau resepsi di Hotel Raffles, Jakarta yang digelar pada Sabtu 13 Mei malam kemarin. Jessica Mila diketahui dinikahi oleh Yakub Hasibuan, putra dari pengacara kondang Otto Hasibuan. Pada resepsi kali ini terlihat cukup banyak tokoh yang hadir. Tidak ketinggalan 3 bakal calon presiden 2024. Pertama adalah bakal calon presiden dari PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Dalam pantauan live YouTube Jessica Mila kemarin, Ganjar Pranowo naik ke atas pelaminan dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam. Ganjar bersalaman dengan kedua mempelai dan foto bersama. Kemudian selang beberapa menit, hadir pula Anies Baswedan, bakal capres dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Tidak ketinggalan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang merupakan bakal capres dari Partai Gerindra. Selain ketiga bakal calon presiden, hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang ditemani oleh istrinya Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin. Dalam acara itu, Ma'ruf Amin mengenakan jas berwarna hitam, sedangkan sang istri mengenakan kebaya berwarna merah.
Kemudian keduanya ikut naik ke pelaminan untuk bersalaman dengan Jessica Milla dan Yaakob Hasibuan. Tak ketinggalan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga hadir memberikan doa kepada kedua mempelai. Pada pembukaan resepsi, Khofifah bahkan memberikan sambutan dan ucapan selamat pada Jessica Milla dan Yaakob Hasibuan. Sebelumnya, untuk diketahui Jessica Milla dan Yaakob Hasibuan telah resmi menjadi pasangan suami istri seusai mengucap janji suci di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur pada 5 Mei 2023 lalu. Rangkaian acara pernikahan dengan adat Batak menghiasi pernikahan Milla dan Yaakob. Sementara Milla dan Yaakob juga telah menggelar martumpol atau tunangan di HKBP Rawamangun pada 29 April. Sebelum martumpol, Jessica Milla dan Yaakob juga menjalani serangkaian acara adat lainnya, yakni Mangain, Marhusip, dan Martonggoraja untuk mendapatkan marga Batak bagi Milla. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Nama Laura Mezani alias Loli ramai diperbincangkan publik saat ini. Pasalnya ia terang-terangan mengungkap tabiat ibunya sendiri Nikita Mirzani untuk membela ayah sambungnya Antonio Dedola. Hebohnya sorotan terhadap Loli membuatnya dilirik beberapa produk untuk endorse, tetapi juga menuai cibiran. Dipantau dari Instagram @1aurabd, Loli sepertinya menerima beberapa tawaran endorsement deal. Remaja 15 tahun itu terlihat sudah bekerja sama dengan setidaknya 4 produk. Tidak hanya itu, Loli pun kini menjadi brand ambassador dari sejumlah produk. Loli diduga mulai bekerja sendiri setelah videonya yang menyerang sang ibu Nikita Mirzani viral di media sosial imbas perseteruan dengan Antonio Dedola, suami sirinya. Hal ini dilakukan diduga untuk menyambung hidupnya. Pasalnya, dalam curhatan Loli sebelumnya, ia bercerita bahwa Nikita menyatakan tak mau lagi membiayai sekolah. Hal itu karena dirinya menolak menjelekkan nama baik Antonio Dedola. Tak hanya itu, Loli mengatakan bahwa Nikita Mirzani juga mengancamnya akan berhenti membiayainya sekolah di London. Sehingga hal itu membuat Loli mengadu ke Antonio Dedola, sang ayah sambung, karena merasa ketakutan. Banyak yang bersimpati kepada Loli, namun ternyata kisruh keluarganya itu juga membuatnya mendapatkan komentar negatif. Ribut-ribut antara Loli, Nikita Mirzani, dan Antonio justru dinilai sebagai settingan belaka. Sebab setelah Loli viral dan muncul di kanal YouTube Antonio, ia langsung kebanjiran endorse tersebut. Sebagian warganet menuding Loli ambil bagian dalam drama Nikita yang tentu ujung-ujungnya adalah uang. Sebagai informasi, perseteruan antara Loli, Nikita Mirzani, dan Antonio Dedola berawal dari sang bule Jerman tersebut yang menolak cerai Nikita beberapa waktu yang lalu. Pria yang akrab disapa Tony itu juga telah pergi meninggalkan rumah Nikita dan mengaku mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Setelah Tony meninggalkan rumah, perang lewat media sosial pun terjadi dengan Nikita Mirzani. Niki menepis melakukan KDRT, namun ia mengakui sempat memukul Tony, namun diklaimnya tidak separah yang diceritakan suami istrinya tersebut. Bahkan, keduanya pun saling melayangkan ancaman akan melapor ke pihak kepolisian. Sosok suami Nikita Mirzani yang menjadi ayah kandung Laura Mezani Naseru Arsi kembali disorot. Pasalnya, putri Nikita itu kembali sempat menyebut sosok ayah biologisnya dan membandingkan dengan Antonio Dedola yang merupakan ayah sambungnya. Sosok ayah Loli disinggung gadis 15 tahun itu saat membuat video klarifikasi mengenai kisruh yang tengah menimpa keluarganya. Di video terakhirnya, Loli menyebut bahwa sosok mantan suami Nikita Mirzani, yakni Antonio Dedola, sama baiknya seperti sang ayah kandung. Loli menyebut Antonio Dedola merupakan sosok yang pengertian dan selalu memikirkan masa depannya, termasuk mendorongnya untuk sekolah di London.
Sontak saja, publik penasaran dengan ayah kandung dari Loli atau suami pertama Nikita Mirzani. Dikutip Tribun Style dari berbagai sumber, beberapa waktu lalu media sempat membahas ayah kandung Loli yang disapa Naseru. Naseru sangat jarang terekspos hingga saat ini. Pada tahun 2022 lalu, Nikita Mirzani sempat angkat bicara terkait sosok suami pertamanya. Menurutnya, ia dan sang suami pertama bertemu ketika ada kegiatan balapan mobil. Dari pertemuan itulah hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya berlanjut ke pelaminan. Usut punya usut. Diketahui ternyata mantan suami pertama Nikita Mirzani itu merupakan anak dari anggota DPR MPR. Karena itu Nikita Mirzani tidak ingin sang mantan diekspos karena memiliki ayah yang cukup terkenal. Dikutip dari Bangka Pos pada Juli 2018 lalu, berdasarkan penuturan dari bibi Nikita Mirzani, yakni Rini Damayanti, ciri-ciri suami pertama Niki berkulit putih, yang menambahkan suami pertama Niki terlihat seperti keturunan Jepang dan tinggal di daerah Pondok Gede, Jakarta. Diketahui kini hubungan antara Niki dan Loli tampak memanas hingga saling unfollow Instagram. Bahkan Loli menghapus nama Mawardi untuk nama lengkap di Instagram miliknya. Loli kemudian menulis namanya menjadi Laura Berengguel Dedola setelah Nikita menikah dengan Tony. Namun hingga saat ini Loli tidak menghilangkan nama Dedola meski Nikita Mirzani tidak lagi berhubungan dengan pria asal Jerman tersebut. Kita menuju ke kabar selebriti berikutnya, Tribuners. Komedian senior Mpok Atiek dikabarkan mengalami kesulitan keuangan. Bahkan gosipnya artis senior itu dikabarkan mengalami kebangkrutan dan sepi job. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, Mpok Atiek pun kembali muncul dan membantah kabar terkait kebangkrutan yang dialami. Bantahan disampaikan Mpok Atiek ketika ditemui di kawasan Selipi, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Dilansir Tribun News, ia sempat mengakui kesehatannya memang sempat terganggu hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun, Mpok Atiek mengaku dirinya masih memiliki uang tabungan sendiri, yakni hasil dari kerja kerasnya selama puluhan tahun berkarir di panggung hiburan. Wanita yang kini berusia 67 tahun itu juga masih memiliki pemasukan dari pekerjaan sinetron stripping yang sudah ia bintangi. Komedian bernama asli Atiek Riwayati juga masih menjalani sebuah bisnis di bidang kuliner. Sebagai informasi, aktris senior kelahiran 28 Februari 1955 ini merupakan pemeran dan pelawak berkebangsaan Indonesia. Tidak hanya melawak, wanita yang kerap latah ini juga sering turut dalam sinetron dan film, seperti di sinetron Gerhana dan film Cinta Puccino. Berkat latahnya ini, ia pun berhasil dilirik oleh berbagai produksi film dan sinetron. Mpok Atiek juga memiliki sebuah butik dan studio foto di area JACC, yang ini sekarang bernama Tamrin City Mall. Yang keduanya dilabeli sesuai dengan namanya, Butik Mpok Atiek Studio dan NCAT Studio Mpok Atiek. Kemarin sempat sakit ya, Po? Sakit apa sih, Po? Iya betul, kekurangan kalsium sama lambung. Kekurangan bukan kalsium, kalium. Oh, kalium. Terus itu sampai dirawat ya, Po, kemarin? Iya, boleh cerita nggak, Po? Mungkin gimana, Po, sakitnya? Bisa masuk rumah sakit berapa hari? 11 hari. 11 hari. Terus gimana tuh, Po? Bisa langsung sampai dirawat di rumah sakit, yang jagain siapa? Yang jagain ini asisten Po, Ipon. Gara-gara kenapa tuh, Po? Aku kan datang ke rumah sakit. Nah, terus tangan ada tremor sedikit. Terus sama dokternya ditahan masuk IGD dulu katanya. Terus disuruh cek darah, cek segala macem gitu. Akhirnya dia bilang kayaknya harus dirawat. Tapi bener nggak sih, Po? Ada yang bilang katanya Po lagi sepi job soal keuangan, itu bener nggak sih, Po, hal itu? Soal keuangan sih alhamdulillah, insya Allah ya masih bisa hidup, masih bisa ya punya tabungan lah. Di PH juga masih ada tabungan. Tapi di usia yang udah 60 tahun masih mencari uang sendiri, kesulitan nggak sih, Po? 67. Atau 67 kesulitan nggak sih, Po? Insya Allah enggak.
Tabungannya cukup buat berapa tahun, Pak? Ya, untuk berapa tahun ya lumayan lama lah. Oh. Tribuners, pengumuman adanya konser Coldplay di Jakarta berhasil mencuri animo masyarakat Indonesia. Apalagi ditambah Coldplay juga sempat gagal konser di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Namun banyak fansnya yang mengeluh soal harga tiket konser hingga ramai di media sosial. Mereka rela melakukan pinjaman online atau pinjol demi melihat langsung idolanya tampil. Sebagai grup band populer, konser Coldplay di Jakarta menjadi gelaran yang sudah lama dinantikan oleh kebanyakan orang. Tahun ini bak menjadi kesempatan emas tersendiri bagi para penggemar Coldplay di tanah air. Berkat kepopuleran Coldplay, banyak warga Indonesia sudah mulai bersiap untuk membeli tiket konsernya sejak hari ini. Namun, bagi sebagian orang, hal itu cukup mustahil mengingat tiket konser Coldplay di Indonesia yang terbilang tidak murah. Alhasil, banyak warganet yang mengeluh di berbagai platform media sosial karena terkendala soal dana. Tak sedikit juga dari para warganet yang ramai membuat candaan mencari pinjaman online atau pinjol. Hal ini mereka lakukan tak lain agar bisa membeli tiket konser Coldplay di Jakarta nanti. Menanggapi ramainya info pinjol oleh warganet, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia lantas angkat bicara. Melalui unggahan Instagram resminya @OJK Indonesia, pihaknya memberi sejumlah peringatan agar warganet tidak sampai terjerat kasus pinjol dan menyesal. Tidak hanya OJK, penyanyi solo tanah air Tompi juga ikut menanggapi terkait fenomena ini. Tompi mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjaman online alias pinjol demi membeli tiket Coldplay. Hal itu, menurutnya, hanya akan menjadi kebahagiaan sesaat. Menurut Tompi, jika memang tidak memiliki uang, ia menyarankan agar tidak usah menonton konser tersebut. Hal ini menurutnya lebih baik daripada utang yang berlipat-lipat. Diketahui gelaran konser Coldplay di Jakarta rencananya diagendakan pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Harga tiketnya sendiri mulai dari Rp800.000 hingga Rp11 juta. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri live update seleb kali ini. Jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi saya masih akan kembali dengan informasi seputar olahraga khususnya SEA Games 2023. Sangat mewah dan megah bak negeri dongeng tersebut pun sekaligus menjadi ajang reuni para pemain sinetron ganteng-ganteng serigala yang pernah hits pada zamannya. Resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan digelar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Berbeda dari acara pemberkatan, resepsi digelar dengan dekorasi yang lebih mewah dan megah. Dekorasi yang indah dalam acara spesial Mila dan Yakub ini didominasi perpaduan antara warna emas, putih, dan warna-warna pastel yang cantik. Berjalan menuju kursi pelaminan, kedua mempelai tampak begitu bahagia dengan penuh senyum sambil bergandengan tangan. Jessica Mila tampak anggun dengan gaun warna putih dengan paduan payet silvernya, serasi dengan Yakub Hasibuan yang gagah dengan jas hitamnya. Selesai kedua mempelai sampai di kursi pelaminan, tarian Selamat Datang yang merupakan perpaduan adat Batak Toba, Jawa, dan Batak Simalungun pun ditampilkan. Acara resepsi pernikahan Mila dan Yakub ini bertabur bintang hingga pejabat. Para tamu undangan yang terdiri dari artis hingga pejabat penting terlihat saat bergiliran menyelami pengantin, terutama para pemain sinetron ganteng-ganteng serigala yang juga tampaknya menjadikan momen ini sebagai ajang reuni mereka. Satu di antara pemain sinetron hits kala itu, yakni Michelle Joan, membagikan potret para partnernya. Di antaranya ada Kevin Julio, Ricky Harun, Ricky Cuaca, hingga Pamela Bowie. Resepsi pernikahan Mila dan Yakub juga semakin meriah saat grup band asal Jogja, Sheila on 7, tampil menghibur para tamu undangan. Sheila on 7 menyanyikan beberapa lagu di acara resepsi Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Satu di antaranya lagu Pemuja Rahasia. Sebelum menyanyikan Pemuja Rahasia,
Vokalis SO7 yakni Duta mengatakan lagu itulah yang mempertemukan grup band asal Yogyakarta ini dengan Jessica Mila. Saat itu, Mila menjadi model video klip Sheila on 7 yang rilis pada tahun 2004. Dilansir Kompas.com, Duta mengatakan saat menjadi bintang video klip, Mila masih cukup belia yakni di usia SD. Kini Sheila on 7 kembali bertemu dengan Jessica Mila setelah 19 tahun di momen bahagia pemeran film Imperfect di usia 30 tahun tersebut. Sambil bergurau, Duta mengatakan tidak perlu dihitung berapa usia para personel Sheila on 7 saat ini. Tribuners, dari sekian banyak tamu undangan di resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan, 3 bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan kompak datang. Selain bertabur selebriti, pernikahan keduanya memang dihadiri banyak pejabat lain seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Rangkaian panjang prosesi pernikahan harus dilakoni oleh aktris Jessica Mila. Terbaru adalah pesta atau resepsi di Hotel Raffles, Jakarta yang digelar pada Sabtu 13 Mei malam kemarin. Jessica Mila diketahui dinikahi oleh Yakub Hasibuan, putra dari pengacara kondang Otto Hasibuan. Pada resepsi kali ini terlihat cukup banyak tokoh yang hadir. Tidak ketinggalan 3 bakal calon presiden 2024. Pertama adalah bakal calon presiden dari PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Dalam pantauan live YouTube Jessica Mila kemarin, Ganjar Pranowo naik ke atas pelaminan dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam. Ganjar bersalaman dengan kedua mempelai dan foto bersama. Kemudian selang beberapa menit, hadir pula Anies Baswedan, bakal capres dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Tidak ketinggalan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang merupakan bakal capres dari Partai Gerindra. Selain ketiga bakal calon presiden, hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang ditemani oleh istrinya Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin. Dalam acara itu, Ma'ruf Amin mengenakan jas berwarna hitam, sedangkan sang istri mengenakan kebaya berwarna merah. Kemudian keduanya ikut naik ke pelaminan untuk bersalaman dengan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Tak ketinggalan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga hadir memberikan doa kepada kedua mempelai. Pada pembukaan resepsi, Khofifah bahkan memberikan sambutan dan ucapan selamat pada Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Sebelumnya, untuk diketahui Jessica Mila dan Yakub Hasibuan telah resmi menjadi pasangan suami istri seusai mengucap janji suci di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur pada 5 Mei 2023 lalu. Rangkaian acara pernikahan dengan adat Batak menghiasi pernikahan Mila dan Yakub. Sementara Mila dan Yakub juga telah menggelar martumpol atau tunangan di HKBP Rawamangun pada 29 April. Sebelum martumpol, Jessica Mila dan Yakub juga menjalani serangkaian acara adat lainnya, yakni Mangain, Marhusip, dan Martonggoraja untuk mendapatkan marga Batak bagi Mila. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Nama Laura Mezani alias Loli ramai diperbincangkan publik saat ini. Pasalnya ia terang-terangan mengungkap tabiat ibunya sendiri Nikita Mirzani untuk membela ayah sambungnya Antonio Dedola. Hebohnya sorotan terhadap Loli membuatnya dilirik beberapa produk untuk endorse, tetapi juga menuai cibiran. Dipantau dari Instagram @1aurabd, Loli sepertinya menerima beberapa tawaran endorsement deal. Remaja 15 tahun itu terlihat sudah bekerja sama dengan setidaknya 4 produk. Tidak hanya itu, Loli pun kini menjadi brand ambassador dari sejumlah produk. Loli diduga mulai bekerja sendiri setelah videonya yang menyerang sang ibu Nikita Mirzani viral di media sosial imbas perseteruan dengan Antonio Dedola, suami sirinya. Hal ini dilakukan diduga untuk menyambung hidupnya. Pasalnya, dalam curhatan Loli sebelumnya, ia bercerita bahwa Nikita menyatakan tak mau lagi membiayai sekolah.
Hal itu karena dirinya menolak menjelekkan nama baik Antonio Dedola. Tak hanya itu, Loli mengatakan bahwa Nikita Mirzani juga mengancamnya akan berhenti membiayainya sekolah di London. Sehingga hal itu membuat Loli mengadu ke Antonio Dedola, sang ayah sambung, karena merasa ketakutan. Banyak yang bersimpati kepada Loli, namun ternyata kisruh keluarganya itu juga membuatnya mendapatkan komentar negatif. Ribut-ribut antara Loli, Nikita Mirzani, dan Antonio justru dinilai sebagai settingan belaka. Sebab setelah Loli viral dan muncul di kanal YouTube Antonio, ia langsung kebanjiran endorse tersebut. Sebagian warganet menuding Loli ambil bagian dalam drama Nikita yang tentu ujung-ujungnya adalah uang. Sebagai informasi, perseteruan antara Loli, Nikita Mirzani, dan Antonio Dedola berawal dari sang bule Jerman tersebut yang menolak cerai Nikita beberapa waktu yang lalu. Pria yang akrab disapa Tony itu juga telah pergi meninggalkan rumah Nikita dan mengaku mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Setelah Tony meninggalkan rumah, perang lewat media sosial pun terjadi dengan Nikita Mirzani. Niki menepis melakukan KDRT, namun ia mengakui sempat memukul Tony, namun diklaimnya tidak separah yang diceritakan suami istrinya tersebut. Bahkan, keduanya pun saling melayangkan ancaman akan melapor ke pihak kepolisian. Sosok suami Nikita Mirzani yang menjadi ayah kandung Laura Meizani Naseru Arsi kembali disorot. Pasalnya, putri Nikita itu kembali sempat menyebut sosok ayah biologisnya dan membandingkan dengan Antonio Dedola yang merupakan ayah sambungnya. Sosok ayah Loli disinggung gadis 15 tahun itu saat membuat video klarifikasi mengenai kisruh yang tengah menimpa keluarganya. Di video terakhirnya, Loli menyebut bahwa sosok mantan suami Nikita Mirzani, yakni Antonio Dedola, sama baiknya seperti sang ayah kandung. Loli menyebut Antonio Dedola merupakan sosok yang pengertian dan selalu memikirkan masa depannya, termasuk mendorongnya untuk sekolah di London. Sontak saja, publik penasaran dengan ayah kandung dari Loli atau suami pertama Nikita Mirzani. Dikutip Tribun Style dari berbagai sumber, beberapa waktu lalu media sempat membahas ayah kandung Loli yang disapa Naseru. Naseru sangat jarang terekspos hingga saat ini. Pada tahun 2022 lalu, Nikita Mirzani sempat angkat bicara terkait sosok suami pertamanya. Menurutnya, ia dan sang suami pertama bertemu ketika ada kegiatan balapan mobil. Dari pertemuan itulah hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya berlanjut ke pelaminan. Usut punya usut. Diketahui ternyata mantan suami pertama Nikita Mirzani itu merupakan anak dari anggota DPR MPR. Karena itu Nikita Mirzani tidak ingin sang mantan diekspos karena memiliki ayah yang cukup terkenal. Dikutip dari Bangka Pos pada Juli 2018 lalu, berdasarkan penuturan dari bibi Nikita Mirzani, yakni Rini Damayanti, ciri-ciri suami pertama Niki berkulit putih, yang menambahkan suami pertama Niki terlihat seperti keturunan Jepang dan tinggal di daerah Pondok Gede, Jakarta. Diketahui kini hubungan antara Niki dan Loli tampak memanas hingga saling unfollow Instagram. Bahkan Loli menghapus nama Mawardi untuk nama lengkap di Instagram miliknya. Loli kemudian menulis namanya menjadi Laura Berengguel Dedola setelah Nikita menikah dengan Tony. Namun hingga saat ini Loli tidak menghilangkan nama Dedola meski Nikita Mirzani tidak lagi berhubungan dengan pria asal Jerman tersebut. Kita menuju ke kabar selebriti berikutnya, Tribuners. Komedian senior Mpok Atiek dikabarkan mengalami kesulitan keuangan. Bahkan gosipnya artis senior itu dikabarkan mengalami kebangkrutan dan sepi job. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, Mpok Atiek pun kembali muncul dan membantah kabar terkait kebangkrutan yang dialami. Bantahan disampaikan Mpok Atiek ketika ditemui di kawasan Selipi, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Dilansir Tribun News, ia sempat mengakui kesehatannya memang sempat terganggu hingga harus dirawat di rumah sakit.
Namun, Mpok Ati mengaku dirinya masih memiliki uang tabungan sendiri, yakni hasil dari kerja kerasnya selama puluhan tahun berkarir di panggung hiburan. Wanita yang kini berusia 67 tahun itu juga masih memiliki pemasukan dari pekerjaan sinetron stripping yang sudah ia bintangi. Komedian bernama asli Atik Riwayati juga masih menjalani sebuah bisnis di bidang kuliner. Sebagai informasi, aktris senior kelahiran 28 Februari 1955 ini merupakan pemeran dan pelawak berkebangsaan Indonesia. Tidak hanya melawak, wanita yang kerap latah ini juga sering turut dalam sinetron dan film, seperti di sinetron Gerhana dan film Cinta Puccino. Berkat latahnya ini, ia pun berhasil dilirik oleh berbagai produksi film dan sinetron. Mpok Ati juga memiliki sebuah butik dan studio foto di area JACC yang ini sekarang bernama Tamrin City Mall. Yang keduanya dilabeli sesuai dengan namanya, Butik Mpok Ati Studio dan NCAT Studio Mpok Ati. Kemarin sempat sakit ya, Po? Sakit apa sih, Po? Iya betul, kekurangan kalsium sama lambung. Kekurangan bukan kalsium, kalium. Oh, kalium. Terus itu sampai dirawat ya, Po, kemarin? Iya, boleh cerita nggak, Po? Mungkin gimana, Po, sakitnya? Bisa masuk rumah sakit berapa hari? 11 hari. 11 hari. Terus gimana tuh, Po? Bisa langsung sampai dirawat di rumah sakit, yang jagain siapa? Yang jagain ini asisten Po, Ipon. Gara-gara kenapa tuh, Po? Po kan datang ke rumah sakit. Nah, terus tangan ada tremor sedikit. Terus sama dokternya ditahan masuk IGD dulu katanya. Terus disuruh cek darah, cek segala macem gitu. Akhirnya dia bilang kayaknya harus dirawat. Tapi bener nggak sih, Po? Ada yang bilang katanya Po lagi speed job soal keuangan, itu bener nggak sih, Po, hal itu? Soal keuangan sih alhamdulillah, insya Allah ya masih bisa hidup, masih bisa ya punya tabungan lah. Di PH juga masih ada tabungan. Tapi di usia yang udah 60 tahun masih mencari uang sendiri, kesulitan nggak sih, Po? 67 kesulitan nggak sih, Po? Insya Allah enggak. Tabungannya cukup buat berapa tahun, Po? Ya, untuk berapa tahun ya lumayan lama lah. Tribuners, pengumuman adanya konser Coldplay di Jakarta berhasil mencuri animo masyarakat Indonesia. Apalagi ditambah Coldplay juga sempat gagal konser di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Namun banyak fansnya yang mengeluh soal harga tiket konser hingga ramai di media sosial. Mereka rela melakukan pinjaman online atau pinjol demi melihat langsung idolanya tampil. Sebagai grup band populer, konser Coldplay di Jakarta menjadi gelaran yang sudah lama dinantikan oleh kebanyakan orang. Tahun ini bak menjadi kesempatan emas tersendiri bagi para penggemar Coldplay di tanah air. Berkat kepopuleran Coldplay, banyak warga Indonesia sudah mulai bersiap untuk membeli tiket konsernya sejak hari ini. Namun, bagi sebagian orang, hal itu cukup mustahil mengingat tiket konser Coldplay di Indonesia yang terbilang tidak murah. Alhasil, banyak warganet yang mengeluh di berbagai platform media sosial karena terkendala soal dana. Tak sedikit juga dari para warganet yang ramai membuat candaan mencari pinjaman online atau pinjol. Hal ini mereka lakukan tak lain agar bisa membeli tiket konser Coldplay di Jakarta nanti. Menanggapi ramainya info pinjol oleh warganet, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia lantas angkat bicara. Melalui unggahan Instagram resminya @OJK Indonesia, pihaknya memberi sejumlah peringatan agar warganet tidak sampai terjerat kasus pinjol dan menyesal. Tidak hanya OJK, penyanyi solo tanah air Tompi juga ikut menanggapi terkait fenomena ini. Tompi mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjaman online alias pinjol demi membeli tiket Coldplay. Hal itu menurutnya hanya akan menjadi kebahagiaan sesaat. Menurut Tompi, jika memang tidak memiliki uang, ia menyarankan agar tidak usah menonton konser tersebut. Hal ini menurutnya lebih baik daripada utang yang berlipat-lipat.
Diketahui gelaran konser Coldplay di Jakarta rencananya diagendakan pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Harga tiketnya sendiri mulai dari Rp800.000 hingga Rp11 juta. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri live update seleb kali ini. Jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi saya masih akan kembali dengan informasi seputar olahraga khususnya SEA Games 2023. Sangat mewah dan megah bak negeri dongeng tersebut pun sekaligus menjadi ajang reuni para pemain sinetron ganteng-ganteng serigala yang pernah hits pada zamannya. Resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan digelar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Berbeda dari acara pemberkatan, resepsi digelar dengan dekorasi yang lebih mewah dan megah. Dekorasi yang indah dalam acara spesial Mila dan Yakub ini didominasi perpaduan antara warna emas, putih, dan warna-warna pastel yang cantik. Berjalan menuju kursi pelaminan, kedua mempelai tampak begitu bahagia dengan penuh senyum sambil bergandengan tangan. Jessica Mila tampak anggun dengan gaun warna putih dengan paduan payet silvernya, serasi dengan Yakub Hasibuan yang gagah dengan jas hitamnya. Selesai kedua mempelai sampai di kursi pelaminan, tarian Selamat Datang yang merupakan perpaduan adat Batak Toba, Jawa, dan Batak Simalungun pun ditampilkan. Acara resepsi pernikahan Mila dan Yakub ini bertabur bintang hingga pejabat. Para tamu undangan yang terdiri dari artis hingga pejabat penting terlihat saat bergiliran menyelami pengantin, terutama para pemain sinetron ganteng-ganteng serigala yang juga tampaknya menjadikan momen ini sebagai ajang reuni mereka. Satu di antara pemain sinetron hits kala itu, yakni Michelle Joan, membagikan potret para partnernya. Di antaranya ada Kevin Julio, Ricky Harun, Ricky Cuaca, hingga Pamela Bowie. Resepsi pernikahan Mila dan Yakub juga semakin meriah saat grup band asal Jogja, Sheila on Seven, tampil menghibur para tamu undangan. Sheila on Seven menyanyikan beberapa lagu di acara resepsi Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Satu di antaranya lagu Pemuja Rahasia. Sebelum menyanyikan Pemuja Rahasia, vokalis SO7 yakni Duta mengatakan lagu itulah yang mempertemukan grup band asal Yogyakarta ini dengan Jessica Mila. Saat itu, Mila menjadi model video klip Sheila on Seven yang rilis pada tahun 2004. Dilansir Kompas.com, Duta mengatakan saat menjadi bintang video klip, Mila masih cukup belia yakni di usia SD. Kini Sheila on Seven kembali bertemu dengan Jessica Mila setelah 19 tahun di momen bahagia pemeran film Imperfect di usia 30 tahun tersebut. Sambil bergurau, Duta mengatakan tidak perlu dihitung berapa usia para personel Sheila on Seven saat ini. Tribuners, dari sekian banyak tamu undangan di resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan, 3 bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan kompak datang. Selain bertabur selebriti, pernikahan keduanya memang dihadiri banyak pejabat lain seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Rangkaian panjang prosesi pernikahan harus dilakoni oleh aktris Jessica Mila. Terbaru adalah pesta atau resepsi di Hotel Raffles, Jakarta yang digelar pada Sabtu 13 Mei malam kemarin. Jessica Mila diketahui dinikahi oleh Yakub Hasibuan, putra dari pengacara kondang Otto Hasibuan. Pada resepsi kali ini terlihat cukup banyak tokoh yang hadir. Tidak ketinggalan 3 bakal calon presiden 2024. Pertama adalah bakal calon presiden dari PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Dalam pantauan live YouTube Jessica Mila kemarin, Ganjar Pranowo naik ke atas pelaminan dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam.
Ganjar bersalaman dengan kedua mempelai dan foto bersama. Kemudian selang beberapa menit, hadir pula Anies Baswedan, bakal capres dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Tidak ketinggalan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang merupakan bakal capres dari Partai Gerindra. Selain ketiga bakal calon presiden, hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang ditemani oleh istrinya Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin. Dalam acara itu, Ma'ruf Amin mengenakan jas berwarna hitam, sedangkan sang istri mengenakan kebaya berwarna merah. Kemudian keduanya ikut naik ke pelaminan untuk bersalaman dengan Jessica Milla dan Yaakob Hasibuan. Tak ketinggalan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga hadir memberikan doa kepada kedua mempelai. Pada pembukaan resepsi, Kofifa bahkan memberikan sambutan dan ucapan selamat pada Jessica Milla dan Yaakob Hasibuan. Sebelumnya, untuk diketahui Jessica Milla dan Yaakob Hasibuan telah resmi menjadi pasangan suami istri seusai mengucap janji suci di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur pada 5 Mei 2023 lalu. Rangkaian acara pernikahan dengan adat Batak menghiasi pernikahan Milla dan Yaakob. Sementara Milla dan Yaakob juga telah menggelar martumpol atau tunangan di HKBP Rawamangun pada 29 April. Sebelum martumpol, Jessica Milla dan Yaakob juga menjalani serangkaian acara adat lainnya, yakni Mangain, Marhusip, dan Martonggoraja untuk mendapatkan marga Batak bagi Milla. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Nama Laura Mezani alias Loli ramai diperbincangkan publik saat ini. Pasalnya ia terang-terangan mengungkap tabiat ibunya sendiri Nikita Mirzani untuk membela ayah sambungnya Antonio Dedola. Hebohnya sorotan terhadap Loli membuatnya dilirik beberapa produk untuk endorse, tetapi juga menuai cibiran. Dipantau dari Instagram @1aurabd, Loli sepertinya menerima beberapa tawaran endorsement deal. Remaja 15 tahun itu terlihat sudah bekerja sama dengan setidaknya 4 produk. Tidak hanya itu, Loli pun kini menjadi brand ambassador dari sejumlah produk. Loli diduga mulai bekerja sendiri setelah videonya yang menyerang sang ibu Nikita Mirzani viral di media sosial imbas perseteruan dengan Antonio Dedola, suami sirinya. Hal ini dilakukan diduga untuk menyambung hidupnya. Pasalnya, dalam curhatan Loli sebelumnya, ia bercerita bahwa Nikita menyatakan tak mau lagi membiayai sekolah. Hal itu karena dirinya menolak menjelekkan nama baik Antonio Dedola. Tak hanya itu, Loli mengatakan bahwa Nikita Mirzani juga mengancamnya akan berhenti membiayainya sekolah di London. Sehingga hal itu membuat Loli mengadu ke Antonio Dedola, sang ayah sambung, karena merasa ketakutan. Banyak yang bersimpati kepada Loli, namun ternyata kisruh keluarganya itu juga membuatnya mendapatkan komentar negatif. Ribut-ribut antara Loli, Nikita Mirzani, dan Antonio justru dinilai sebagai settingan belaka. Sebab setelah Loli viral dan muncul di kanal YouTube Antonio, ia langsung kebanjiran endorse tersebut. Sebagian warganet menuding Loli ambil bagian dalam drama Nikita yang tentu ujung-ujungnya adalah uang. Sebagai informasi, perseteruan antara Loli, Nikita Mirzani, dan Antonio Dedola berawal dari sang bule Jerman tersebut yang menolak cerai Nikita beberapa waktu yang lalu. Pria yang akrab disapa Tony itu juga telah pergi meninggalkan rumah Nikita dan mengaku mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Setelah Tony meninggalkan rumah, perang lewat media sosial pun terjadi dengan Nikita Mirzani. Niki menepis melakukan KDRT, namun ia mengakui sempat memukul Tony, namun diklaimnya tidak separah yang diceritakan suami istrinya tersebut. Bahkan, keduanya pun saling melayangkan ancaman akan melapor ke pihak kepolisian. Sosok suami Nikita Mirzani yang menjadi ayah kandung Laura Mezani Naseru Arsi kembali disorot.
Pasalnya, Putri Nikita itu kembali sempat menyebut sosok ayah biologisnya dan membandingkan dengan Antonio Dedola yang merupakan ayah sambungnya. Sosok ayah Loli disinggung gadis 15 tahun itu saat membuat video klarifikasi mengenai kisruh yang tengah menimpa keluarganya. Di video terakhirnya, Loli menyebut bahwa sosok mantan suami Nikita Mirzani, yakni Antonio Dedola, sama baiknya seperti sang ayah kandung. Loli menyebut Antonio Dedola merupakan sosok yang pengertian dan selalu memikirkan masa depannya, termasuk mendorongnya untuk sekolah di London. Sontak saja, publik penasaran dengan ayah kandung dari Loli atau suami pertama Nikita Mirzani. Dikutip Tribun Style dari berbagai sumber, beberapa waktu lalu media sempat membahas ayah kandung Loli yang disapa Naseru. Naseru sangat jarang terekspos hingga saat ini. Pada tahun 2022 lalu, Nikita Mirzani sempat angkat bicara terkait sosok suami pertamanya. Menurutnya, ia dan sang suami pertama bertemu ketika ada kegiatan balapan mobil. Dari pertemuan itulah hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya berlanjut ke pelaminan. Usut punya usut. Diketahui ternyata mantan suami pertama Nikita Mirzani itu merupakan anak dari anggota DPR MPR. Karena itu Nikita Mirzani tidak ingin sang mantan diekspos karena memiliki ayah yang cukup terkenal. Dikutip dari Bangka Pos pada Juli 2018 lalu, berdasarkan penuturan dari bibi Nikita Mirzani, yakni Rini Damayanti, ciri-ciri suami pertama Niki berkulit putih, yang menambahkan suami pertama Niki terlihat seperti keturunan Jepang dan tinggal di daerah Pondok Gede, Jakarta. Diketahui kini hubungan antara Niki dan Loli tampak memanas hingga saling unfollow Instagram. Bahkan Loli menghapus nama Mawardi untuk nama lengkap di Instagram miliknya. Loli kemudian menulis namanya menjadi Laura Berenguel Dedola setelah Nikita menikah dengan Tony. Namun hingga saat ini Loli tidak menghilangkan nama Dedola meski Nikita Mirzani tidak lagi berhubungan dengan pria asal Jerman tersebut. Kita menuju ke kabar selebriti berikutnya, Tribuners. Komedian senior Mpok Atiek dikabarkan mengalami kesulitan keuangan. Bahkan gosipnya artis senior itu dikabarkan mengalami kebangkrutan dan sepi job. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, Mpok Atiek pun kembali muncul dan membantah kabar terkait kebangkrutan yang dialami. Bantahan disampaikan Mpok Atiek ketika ditemui di kawasan Selipi, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Dilansir Tribun News, ia sempat mengakui kesehatannya memang sempat terganggu hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun, Mpok Atiek mengaku dirinya masih memiliki uang tabungan sendiri, yakni hasil dari kerja kerasnya selama puluhan tahun berkarir di panggung hiburan. Wanita yang kini berusia 67 tahun itu juga masih memiliki pemasukan dari pekerjaan sinetron stripping yang sudah ia bintangi. Komedian bernama asli Atiek Riwayati juga masih menjalani sebuah bisnis di bidang kuliner. Sebagai informasi, aktris senior kelahiran 28 Februari 1955 ini merupakan pemeran dan pelawak berkebangsaan Indonesia. Tidak hanya melawak, wanita yang kerap latah ini juga sering turut dalam sinetron dan film, seperti di sinetron Gerhana dan film Cinta Puccino. Berkat latahnya ini, ia pun berhasil dilirik oleh berbagai produksi film dan sinetron. Mpok Atiek juga memiliki sebuah butik dan studio foto di area JACC, yang ini sekarang bernama Tamrin City Mall. Yang keduanya dilabeli sesuai dengan namanya, Butik Mpok Atiek Studio dan NCAT Studio Mpok Atiek. Kemarin sempat sakit ya, Po? Sakit apa sih, Po? Iya betul, kekurangan kalsium sama lambung. Kekurangan bukan kalsium, kalium. Terus itu sampai dirawat ya, Po, kemarin? Ya, boleh cerita nggak, Po? Mungkin gimana, Po, sakitnya? Bisa masuk rumah sakit berapa hari? 11 hari. 11 hari. Terus gimana tuh, Po? Bisa langsung sampai dirawat di rumah sakit, yang jagain siapa? Yang jagain ini asisten Po, Ipon. Gara-gara kenapa tuh, Po? Lo kan datang ke rumah sakit. Nah, terus tangan ada tremor sedikit. Terus sama dokternya ditahan
masuk IGD dulu katanya. Terus disuruh cek darah, cek segala macem gitu. Akhirnya dia bilang kayaknya harus dirawat. Tapi bener nggak sih Po, ada yang bilang katanya Po lagi spijop soal keuangan, itu bener nggak sih Po hal itu? Soal keuangan sih alhamdulillah insya Allah ya masih bisa hidup, masih bisa yang punya tabungan lah. Di PH juga masih ada tabungan. Tapi di usia yang udah 60 tahun masih mencari uang sendiri, kesulitan nggak sih Po? 67, kesulitan nggak sih Po? Insya Allah enggak. Tabungannya cukup buat berapa tahun Po? Ya untuk berapa tahun ya lumayan lama lah. Tribuners, pengumuman adanya konser Coldplay di Jakarta berhasil mencuri animo masyarakat Indonesia. Apalagi ditambah Coldplay juga sempat gagal konser di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Namun banyak fansnya yang mengeluh soal harga tiket konser hingga ramai di media sosial. Mereka rela melakukan pinjaman online atau pinjol demi melihat langsung idolanya tampil. Sebagai grup band populer, konser Coldplay di Jakarta menjadi gelaran yang sudah lama dinantikan oleh kebanyakan orang. Tahun ini bak menjadi kesempatan emas tersendiri bagi para penggemar Coldplay di tanah air. Berkat kepopuleran Coldplay, banyak warga Indonesia sudah mulai bersiap untuk membeli tiket konsernya sejak hari ini. Namun, bagi sebagian orang, hal itu cukup mustahil mengingat tiket konser Coldplay di Indonesia yang terbilang tidak murah. Alhasil, banyak warganet yang mengeluh di berbagai platform media sosial karena terkendala soal dana. Tak sedikit juga dari para warganet yang ramai membuat candaan mencari pinjaman online atau pinjol. Hal ini mereka lakukan tak lain agar bisa membeli tiket konser Coldplay di Jakarta nanti. Menanggapi ramainya info pinjol oleh warganet, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia lantas angkat bicara. Melalui unggahan Instagram resminya @OJK Indonesia, pihaknya memberi sejumlah peringatan agar warganet tidak sampai terjerat kasus pinjol dan menyesal. Tidak hanya OJK, penyanyi solo tanah air Tompi juga ikut menanggapi terkait fenomena ini. Tompi mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjaman online alias pinjol demi membeli tiket Coldplay. Hal itu, menurutnya, hanya akan menjadi kebahagiaan sesaat. Menurut Tompi, jika memang tidak memiliki uang, ia menyarankan agar tidak usah menonton konser tersebut. Hal ini menurutnya lebih baik daripada utang yang berlipat-lipat. Diketahui gelaran konser Coldplay di Jakarta rencananya diagendakan pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Harga tiketnya sendiri mulai dari Rp800.000 hingga Rp11 juta. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri live update seleb kali ini. Jangan kemana-mana dulu, karena sesaat lagi saya masih akan kembali dengan informasi seputar olahraga, khususnya SEA Games 2023.
Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Diamita. Kali ini di Live Update Sport Tribun News. Pastinya sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami rangkum untuk Anda. Inilah Live Update selengkapnya. Timnas U22 Indonesia berhasil meraih kemenangan saat melawan sang juara bertahan Vietnam pada semifinal sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Bersama saya Diamita, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News Seleb edisi hari ini Minggu 14 Mei 2023. Dan tentunya kami akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar selebriti untuk Anda. Dan inilah live update Seleb selengkapnya. Kita menuju ke informasi pertama, Tribuners. Jessica Mila dan Yaakob Hasibuan mengadakan acara resepsi pernikahan pada Sabtu malam 13 Mei 2023 kemarin. Resepsi bertajuk Dua Jiwa Menjadi Satu ini sangat mewah dan megah. Bak negeri dongeng tersebut pun sekaligus menjadi ajang reuni para pemain sinetron ganteng-ganteng serigala yang pernah hits pada zamannya. Resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yaakob Hasibuan digelar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Berbeda dari acara pemberkatan, resepsi digelar dengan dekorasi yang lebih mewah dan megah. Dekorasi yang indah dalam acara spesial Mila dan Yaakob ini didominasi perpaduan antara warna emas, putih, dan warna-warna pastel yang cantik. Berjalan menuju kursi pelaminan, kedua mempelai tampak begitu bahagia dengan penuh senyum sambil bergandengan tangan. Jessica Mila tampak anggun dengan gaun warna putih dengan paduan payet silvernya, serasi dengan Yaakob Hasibuan yang gagah dengan jas hitamnya. Selesai kedua mempelai sampai di kursi pelaminan, tarian Selamat Datang yang merupakan perpaduan adat Batak Toba, Jawa, dan Batak Simalungun pun ditampilkan. Acara resepsi pernikahan Mila dan Yaakob ini bertabur bintang hingga pejabat. Para tamu undangan yang terdiri dari artis hingga pejabat penting terlihat saat bergiliran menyelami pengantin, terutama para pemain sinetron ganteng-ganteng serigala yang juga tampaknya menjadikan momen ini sebagai ajang reuni mereka. Satu di antara pemain sinetron hits kala itu, yakni Michelle Joan, membagikan potret para partnernya. Di antaranya ada Kevin Julio, Ricky Harun, Ricky Cuaca, hingga Pamela Bowie. Resepsi pernikahan Mila dan Yaakob juga semakin meriah saat grup band asal Jogja, Sheila on 7, tampil menghibur para tamu undangan. Sheila on 7 menyanyikan beberapa lagu di acara resepsi Jessica Mila dan Yaakob Hasibuan. Satu di antaranya lagu Pemuja Rahasia. Sebelum menyanyikan Pemuja Rahasia, vokalis SO7 yakni Duta mengatakan lagu itulah yang mempertemukan grup band asal Yogyakarta ini dengan Jessica Mila. Saat itu, Mila menjadi model video klip Sheila on 7 yang rilis pada tahun 2004. Dilansir Kompas.com, Duta mengatakan saat menjadi bintang video klip, Mila masih cukup belia yakni di usia SD. Kini Sheila on 7 kembali bertemu dengan Jessica Mila setelah 19 tahun di momen bahagia pemeran film Imperfect di usia 30 tahun tersebut. Sambil bergurau, Duta mengatakan tidak perlu dihitung berapa usia para personel Sheila on 7 saat ini. Tribuners, dari sekian banyak tamu undangan di resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yaakob Hasibuan, 3 bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan kompak datang. Selain bertabur selebriti, pernikahan keduanya memang dihadiri banyak pejabat lain seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Rangkaian panjang prosesi pernikahan harus dilakoni oleh aktris Jessica Mila. Terbaru adalah pesta atau resepsi di Hotel Raffles, Jakarta,
yang digelar pada Sabtu 13 Mei malam kemarin. Jessica Mila diketahui dinikahi oleh Yakub Hasibuan, putra dari pengacara kondang Otto Hasibuan. Pada resepsi kali ini terlihat cukup banyak tokoh yang hadir. Tidak ketinggalan 3 bakal calon presiden 2024. Pertama adalah bakal calon presiden dari PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Dalam pantauan live YouTube Jessica Mila kemarin, Ganjar Pranowo naik ke atas pelaminan dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam. Ganjar bersalaman dengan kedua mempelai dan foto bersama. Kemudian selang beberapa menit, hadir pula Anies Baswedan, bakal capres dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Tidak ketinggalan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang merupakan bakal capres dari Partai Gerindra. Selain ketiga bakal calon presiden, hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang ditemani oleh istrinya Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin. Dalam acara itu, Ma'ruf Amin mengenakan jas berwarna hitam, sedangkan sang istri mengenakan kebaya berwarna merah. Kemudian keduanya ikut naik ke pelaminan untuk bersalaman dengan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Tak ketinggalan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga hadir memberikan doa kepada kedua mempelai. Pada pembukaan resepsi, Kofifa bahkan memberikan sambutan dan ucapan selamat pada Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Sebelumnya, untuk diketahui Jessica Mila dan Yakub Hasibuan telah resmi menjadi pasangan suami istri seusai mengucap janji suci di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur pada 5 Mei 2023 lalu. Rangkaian acara pernikahan dengan adat Batak menghiasi pernikahan Mila dan Yakub. Sementara Mila dan Yakub juga telah menggelar martumpol atau tunangan di HKBP Rawamangun pada 29 April. Sebelum martumpol, Jessica Mila dan Yakub juga menjalani serangkaian acara adat lainnya, yakni Mangain, Marhusip, dan Martonggoraja untuk mendapatkan marga Batak bagi Mila. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Nama Laura Mezani alias Loli ramai diperbincangkan publik saat ini. Pasalnya ia terang-terangan mengungkap tabiat ibunya sendiri Nikita Mirzani untuk membela ayah sambungnya Antonio Dedola. Hebohnya sorotan terhadap Loli membuatnya dilirik beberapa produk untuk endorse, tetapi juga menuai cibiran. Dipantau dari Instagram @1aurabd, Loli sepertinya menerima beberapa tawaran endorsement deal. Remaja 15 tahun itu terlihat sudah bekerja sama dengan setidaknya 4 produk. Tidak hanya itu, Loli pun kini menjadi brand ambassador dari sejumlah produk. Loli diduga mulai bekerja sendiri setelah videonya yang menyerang sang ibu Nikita Mirzani viral di media sosial imbas perseteruan dengan Antonio Dedola, suami sirinya. Hal ini dilakukan diduga untuk menyambung hidupnya. Pasalnya, dalam curhatan Loli sebelumnya, ia bercerita bahwa Nikita menyatakan tak mau lagi membiayai sekolah. Hal itu karena dirinya menolak menjelekkan nama baik Antonio Dedola. Tak hanya itu, Loli mengatakan bahwa Nikita Mirzani juga mengancamnya akan berhenti membiayainya sekolah di London. Sehingga hal itu membuat Loli mengadu ke Antonio Dedola, sang ayah sambung, karena merasa ketakutan. Banyak yang bersimpati kepada Loli, namun ternyata kisruh keluarganya itu juga membuatnya mendapatkan komentar negatif. Ribut-ribut antara Loli, Nikita Mirzani, dan Antonio justru dinilai sebagai settingan belaka. Sebab setelah Loli viral dan muncul di kanal YouTube Antonio, ia langsung kebanjiran endorse tersebut. Sebagian warganet menuding Loli ambil bagian dalam drama Nikita yang tentu ujung-ujungnya adalah uang. Sebagai informasi, perseteruan antara Loli, Nikita Mirzani, dan Antonio Dedola berawal dari sang bule Jerman tersebut yang menolak cerai Nikita beberapa waktu yang lalu. Pria yang akrab disapa Tony itu juga telah pergi meninggalkan rumah Nikita dan mengaku mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Setelah Tony meninggalkan rumah, perang lewat media sosial pun terjadi dengan Nikita Mirzani. Niki menepis melakukan KDRT, namun ia mengakui sempat memukul Tony, namun diklaimnya tidak separah yang diceritakan suami istrinya tersebut.
Bahkan keduanya pun saling melayangkan ancaman akan melapor ke pihak kepolisian. Sosok suami Nikita Mirzani yang menjadi ayah kandung Laura Maizani Naseru Arsi kembali disorot. Pasalnya, putri Nikita itu kembali sempat menyebut sosok ayah biologisnya dan membandingkan dengan Antonio Dedola yang merupakan ayah sambungnya. Sosok ayah Loli disinggung gadis 15 tahun itu saat membuat video klarifikasi mengenai kisruh yang tengah menimpa keluarganya. Di video terakhirnya, Loli menyebut bahwa sosok mantan suami Nikita Mirzani, yakni Antonio Dedola, sama baiknya seperti sang ayah kandung. Loli menyebut Antonio Dedola merupakan sosok yang pengertian dan selalu memikirkan masa depannya, termasuk mendorongnya untuk sekolah di London. Sontak saja, publik penasaran dengan ayah kandung dari Loli atau suami pertama Nikita Mirzani. Dikutip Tribun Style dari berbagai sumber, beberapa waktu lalu media sempat membahas ayah kandung Loli yang disapa Naseru. Naseru sangat jarang terekspos hingga saat ini. Pada tahun 2022 lalu, Nikita Mirzani sempat angkat bicara terkait sosok suami pertamanya. Menurutnya, ia dan sang suami pertama bertemu ketika ada kegiatan balapan mobil. Dari pertemuan itulah hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya berlanjut ke pelaminan. Usut punya usut. Diketahui ternyata mantan suami pertama Nikita Mirzani itu merupakan anak dari anggota DPR MPR. Karena itu Nikita Mirzani tidak ingin sang mantan diekspos karena memiliki ayah yang cukup terkenal. Dikutip dari Bangka Pos pada Juli 2018 lalu, berdasarkan penuturan dari bibi Nikita Mirzani, yakni Rini Damayanti, ciri-ciri suami pertama Niki berkulit putih, yang menambahkan suami pertama Niki terlihat seperti keturunan Jepang dan tinggal di daerah Pondok Gede, Jakarta. Diketahui kini hubungan antara Niki dan Loli tampak memanas hingga saling unfollow Instagram. Bahkan Loli menghapus nama Mawardi untuk nama lengkap di Instagram miliknya. Loli kemudian menulis namanya menjadi Laura Berenguel Dedola setelah Nikita menikah dengan Tony. Namun hingga saat ini Loli tidak menghilangkan nama Dedola meski Nikita Mirzani tidak lagi berhubungan dengan pria asal Jerman tersebut. Kita menuju ke kabar selebriti berikutnya, Tribuners. Komedian senior Mpok Atiek dikabarkan mengalami kesulitan keuangan. Bahkan gosipnya artis senior itu dikabarkan mengalami kebangkrutan dan sepi job. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, Mpok Atiek pun kembali muncul dan membantah kabar terkait kebangkrutan yang dialami. Bantahan disampaikan Pok Ati ketika ditemui di kawasan Selipi, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Dilansir Tribun News, ia sempat mengakui kesehatannya memang sempat terganggu hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun, Pok Ati mengaku dirinya masih memiliki uang tabungan sendiri, yakni hasil dari kerja kerasnya selama puluhan tahun berkarir di panggung hiburan. Wanita yang kini berusia 67 tahun itu juga masih memiliki pemasukan dari pekerjaan sinetron stripping yang sudah ia bintangi. Komedian bernama asli Atiek Riwayati juga masih menjalani sebuah bisnis di bidang kuliner. Sebagai informasi, aktris senior kelahiran 28 Februari 1955 ini merupakan pemeran dan pelawak berkebangsaan Indonesia. Tidak hanya melawak, wanita yang kerap latah ini juga sering turut dalam sinetron dan film, seperti di sinetron Gerhana dan film Cinta Puccino. Berkat latahnya ini, ia pun berhasil dilirik oleh berbagai produksi film dan sinetron. Mpok Ati juga memiliki sebuah butik dan studio foto di area JACC, yang ini sekarang bernama Tamrin City Mall. Yang keduanya dilabeli sesuai dengan namanya, Butik Mpok Ati Studio dan NCAT Studio Mpok Ati. Baik. Kemarin sempat sakit ya, Po? Sakit apa sih, Po? Iya betul, kekurangan kalsium sama lambung.
kekurangan bukan kalsium, kalium. Heeh. Kalium. Terus itu sampai dirawat ya Po kemarin. Iya, 11 Boleh hari. boleh cerita nggak Po? Mungkin gimana Po sakitnya? Bisa masuk rumah sakit berapa hari? 11 hari. 11 hari. Terus gimana tuh Po? Bisa langsung sampai dirawat di rumah sakit, yang jagain siapa? Yang jagain ini asisten Po, Ipon. Gara-gara kenapa tuh Po? Po kan datang ke rumah sakit. Heeh. Nah, terus tangan ada tremor sedikit. Terus sama dokternya ditahan masuk IGD dulu katanya. Terus disuruh cek darah, cek segala macem gitu. Akhirnya dia bilang kayaknya harus dirawat. Tapi bener nggak sih Po? Ada yang bilang katanya Po lagi speed job soal keuangan, itu bener nggak sih Po hal itu? Soal keuangan sih alhamdulillah insya Allah ya masih bisa hidup, masih bisa yang punya tabungan lah. Di PH juga masih ada tabungan. Tapi di sempet usia yang udah 60 tahun masih mencari uang sendiri, kesulitan nggak sih Po? Atau 67 kesulitan nggak sih Po? Insya Allah enggak. Tabungannya cukup buat berapa tahun Po? Ya untuk berapa tahun ya lumayan lama lah. Oh. Tribuners, pengumuman adanya konser Coldplay di Jakarta berhasil mencuri animo masyarakat Indonesia. Apalagi ditambah Coldplay juga sempat gagal konser di Indonesia pada tahun 2017 lalu. Namun banyak fansnya yang mengeluh soal harga tiket konser hingga ramai di media sosial. Mereka rela melakukan pinjaman online atau pinjol demi melihat langsung idolanya tampil. Sebagai grup band populer, konser Coldplay di Jakarta menjadi gelaran yang sudah lama dinantikan oleh kebanyakan orang. Tahun ini bak menjadi kesempatan emas tersendiri bagi para penggemar Coldplay di tanah air. Berkat kepopuleran Coldplay, banyak warga Indonesia sudah mulai bersiap untuk membeli tiket konsernya sejak hari ini. Namun, bagi sebagian orang, hal itu cukup mustahil mengingat tiket konser Coldplay di Indonesia yang terbilang tidak murah. Alhasil, banyak warganet yang mengeluh di berbagai platform media sosial karena terkendala soal dana. Tak sedikit juga dari para warganet yang ramai membuat candaan mencari pinjaman online atau pinjol. Hal ini mereka lakukan tak lain agar bisa membeli tiket konser Coldplay di Jakarta nanti. Menanggapi ramainya info pinjol oleh warganet, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Indonesia lantas angkat bicara. Melalui unggahan Instagram resminya @OJK Indonesia, pihaknya memberi sejumlah peringatan agar warganet tidak sampai terjerat kasus pinjol dan menyesal. Tidak hanya OJK, penyanyi solo tanah air Tompi juga ikut menanggapi terkait fenomena ini. Tompi mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak dengan pinjaman online alias pinjol demi membeli tiket Coldplay. Hal itu, menurutnya, hanya akan menjadi kebahagiaan sesaat. Menurut Tompi, jika memang tidak memiliki uang, ia menyarankan agar tidak usah menonton konser tersebut. Hal ini menurutnya lebih baik daripada utang yang berlipat-lipat. Diketahui gelaran konser Coldplay di Jakarta rencananya diagendakan pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Harga tiketnya sendiri mulai dari Rp800.000 hingga Rp11 juta. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri live update seleb kali ini. Jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi saya masih akan kembali dengan informasi seputar olahraga khususnya SEA Games 2023.
Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Diamita. Kali ini di Live Update Sport Tribun News. Pastinya sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami rangkum untuk Anda. Inilah Live Update selengkapnya. Timnas U22 Indonesia berhasil meraih kemenangan saat melawan sang juara bertahan Vietnam pada semifinal sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Para pemain sinetron ganteng-ganteng serigala yang pernah hits pada zamannya. Resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan digelar di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Berbeda dari acara pemberkatan, resepsi digelar dengan dekorasi yang lebih mewah dan megah. Dekorasi yang indah dalam acara spesial Mila dan Yakub ini didominasi perpaduan antara warna emas, putih, dan warna-warna pastel yang cantik. Berjalan menuju kursi pelaminan, kedua mempelai tampak begitu bahagia dengan penuh senyum sambil bergandengan tangan. Jessica Mila tampak anggun dengan gaun warna putih dengan paduan payet silvernya, serasi dengan Yakub Hasibuan yang gagah dengan jas hitamnya. Selesai kedua mempelai sampai di kursi pelaminan, tarian Selamat Datang yang merupakan perpaduan adat Batak Toba, Jawa, dan Batak Simalungun pun ditampilkan. Acara resepsi pernikahan Mila dan Yakub ini bertabur bintang hingga pejabat. Para tamu undangan yang terdiri dari artis hingga pejabat penting terlihat saat bergiliran menyelami pengantin, terutama para pemain sinetron ganteng-ganteng serigala yang juga tampaknya menjadikan momen ini sebagai ajang reuni mereka. Satu di antara pemain sinetron hits kala itu, yakni Michelle Joan, membagikan potret para partnernya. Di antaranya ada Kevin Julio, Ricky Harun, Ricky Cuaca, hingga Pamela Bowie. Resepsi pernikahan Mila dan Yakub juga semakin meriah saat grup band asal Jogja, Sheila on Seven, tampil menghibur para tamu undangan. Sheila on Seven menyanyikan beberapa lagu di acara resepsi Jessica Mila dan Yakub Hasibuan. Satu di antaranya lagu Pemuja Rahasia. Sebelum menyanyikan Pemuja Rahasia, vokalis SO7 yakni Duta mengatakan lagu itulah yang mempertemukan grup band asal Yogyakarta ini dengan Jessica Mila. Saat itu, Mila menjadi model video klip Sheila on Seven yang rilis pada tahun 2004. Dilansir Kompas.com, Duta mengatakan saat menjadi bintang video klip, Mila masih cukup belia yakni di usia SD. Kini Sheila on Seven kembali bertemu dengan Jessica Mila setelah 19 tahun di momen bahagia pemeran film Imperfect di usia 30 tahun tersebut. Sambil bergurau, Duta mengatakan tidak perlu dihitung berapa usia para personel Sheila on Seven saat ini. Tribuners, dari sekian banyak tamu undangan di resepsi pernikahan Jessica Mila dan Yakub Hasibuan, 3 bakal calon presiden yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan kompak datang. Selain bertabur selebriti, pernikahan keduanya memang dihadiri banyak pejabat lain seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Rangkaian panjang prosesi pernikahan harus dilakoni oleh aktris Jessica Mila. Terbaru adalah pesta atau resepsi di Hotel Raffles, Jakarta yang digelar pada Sabtu 13 Mei malam kemarin. Jessica Mila diketahui dinikahi oleh Yakub Hasibuan, putra dari pengacara kondang Otto Hasibuan. Pada resepsi kali ini terlihat cukup banyak tokoh yang hadir. Tidak ketinggalan 3 bakal calon presiden 2024. Pertama adalah bakal calon presiden dari PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Dalam pantauan live YouTube Jessica Mila kemarin, Ganjar Pranowo naik ke atas pelaminan dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam. Ganjar bersalaman dengan kedua mempelai dan foto bersama. Kemudian selang beberapa menit, hadir pula Anies Baswedan, bakal capres dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Tidak ketinggalan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto yang merupakan bakal capres dari Partai Gerindra. Selain ketiga bakal calon presiden, hadir juga Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang ditemani oleh istrinya Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin.
Dalam acara itu, Maruf Amin mengenakan jas berwarna hitam, sedangkan sang istri mengenakan kebaya berwarna merah. Kemudian keduanya ikut naik ke pelaminan untuk bersalaman dengan Jessica Milla dan Yaakob Hasibuan. Tak ketinggalan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga hadir memberikan doa kepada kedua mempelai. Pada pembukaan resepsi, Khofifah bahkan memberikan sambutan dan ucapan selamat pada Jessica Milla dan Yaakob Hasibuan. Sebelumnya, untuk diketahui Jessica Milla dan Yaakob Hasibuan telah resmi menjadi pasangan suami istri seusai mengucap janji suci di Gereja HKBP Rawamangun, Jakarta Timur pada 5 Mei 2023 lalu. Rangkaian acara pernikahan dengan adat Batak menghiasi pernikahan Milla dan Yaakob. Sementara Milla dan Yaakob juga telah menggelar martumpol atau tunangan di HKBP Rawamangun pada 29 April. Sebelum martumpol, Jessica Milla dan Yaakob juga menjalani serangkaian acara adat lainnya, yakni Mangain, Marhusip, dan Martonggoraja untuk mendapatkan marga Batak bagi Milla. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Nama Laura Mezani alias Loli ramai diperbincangkan publik saat ini. Pasalnya ia terang-terangan mengungkap tabiat ibunya sendiri Nikita Mirzani untuk membela ayah sambungnya Antonio Dedola. Hebohnya sorotan terhadap Loli membuatnya dilirik beberapa produk untuk endorse, tetapi juga menuai cibiran. Dipantau dari Instagram @1aurabd, Loli sepertinya menerima beberapa tawaran endorsement deal. Remaja 15 tahun itu terlihat sudah bekerja sama dengan setidaknya 4 produk. Tidak hanya itu, Loli pun kini menjadi brand ambassador dari sejumlah produk. Loli diduga mulai bekerja sendiri setelah videonya yang menyerang sang ibu Nikita Mirzani viral di media sosial imbas perseteruan dengan Antonio Dedola, suami sirinya. Hal ini dilakukan diduga untuk menyambung hidupnya. Pasalnya, dalam curhatan Loli sebelumnya, ia bercerita bahwa Nikita menyatakan tak mau lagi membiayai sekolah. Hal itu karena dirinya menolak menjelekkan nama baik Antonio Dedola. Tak hanya itu, Loli mengatakan bahwa Nikita Mirzani juga mengancamnya akan berhenti membiayainya sekolah di London. Sehingga hal itu membuat Loli mengadu ke Antonio Dedola, sang ayah sambung, karena merasa ketakutan. Banyak yang bersimpati kepada Loli, namun ternyata kisruh keluarganya itu juga membuatnya mendapatkan komentar negatif. Ribut-ribut antara Loli, Nikita Mirzani, dan Antonio justru dinilai sebagai settingan belaka. Sebab setelah Loli viral dan muncul di kanal YouTube Antonio, ia langsung kebanjiran endorse tersebut. Sebagian warganet menuding Loli ambil bagian dalam drama Nikita yang tentu ujung-ujungnya adalah uang. Sebagai informasi, perseteruan antara Loli, Nikita Mirzani, dan Antonio Dedola berawal dari sang bule Jerman tersebut yang menolak cerai Nikita beberapa waktu yang lalu. Pria yang akrab disapa Tony itu juga telah pergi meninggalkan rumah Nikita dan mengaku mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Setelah Tony meninggalkan rumah, perang lewat media sosial pun terjadi dengan Nikita Mirzani. Niki menepis melakukan KDRT, namun ia mengakui sempat memukul Tony, namun diklaimnya tidak separah yang diceritakan suami istrinya tersebut. Bahkan, keduanya pun saling melayangkan ancaman akan melapor ke pihak kepolisian. Sosok suami Nikita Mirzani yang menjadi ayah kandung Laura Mezani Naseru Arsi kembali disorot. Pasalnya, putri Nikita itu kembali sempat menyebut sosok ayah biologisnya dan membandingkan dengan Antonio Dedola yang merupakan ayah sambungnya. Sosok ayah Loli disinggung gadis 15 tahun itu saat membuat video klarifikasi mengenai kisruh yang tengah menimpa keluarganya. Di video terakhirnya, Loli menyebut bahwa sosok mantan suami Nikita Mirzani, yakni Antonio Dedola, sama baiknya seperti sang ayah kandung.
Loli menyebut Antonio Dedola merupakan sosok yang pengertian dan selalu memikirkan masa depannya, termasuk mendorongnya untuk sekolah di London. Sontak saja, publik penasaran dengan ayah kandung dari Loli atau suami pertama Nikita Mirzani. Dikutip Tribun Style dari berbagai sumber, beberapa waktu lalu media sempat membahas ayah kandung Loli yang disapa Naseru. Naseru sangat jarang terekspos hingga saat ini. Pada tahun 2022 lalu, Nikita Mirzani sempat angkat bicara terkait sosok suami pertamanya. Menurutnya, ia dan sang suami pertama bertemu ketika ada kegiatan balapan mobil. Dari pertemuan itulah hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya berlanjut ke pelaminan. Usut punya usut. Diketahui ternyata mantan suami pertama Nikita Mirzani itu merupakan anak dari anggota DPR MPR. Karena itu Nikita Mirzani tidak ingin sang mantan diekspos karena memiliki ayah yang cukup terkenal. Dikutip dari Bangka Pos pada Juli 2018 lalu, berdasarkan penuturan dari bibi Nikita Mirzani, yakni Rini Damayanti, ciri-ciri suami pertama Niki berkulit putih, yang menambahkan suami pertama Niki terlihat seperti keturunan Jepang dan tinggal di daerah Pondok Gede, Jakarta. Diketahui kini hubungan antara Niki dan Loli tampak memanas hingga saling unfollow Instagram. Bahkan Loli menghapus nama Mawardi untuk nama lengkap di Instagram miliknya. Loli kemudian menulis namanya menjadi Laura Berengwel Dedola setelah Nikita menikah dengan Tony. Namun hingga saat ini Loli tidak menghilangkan nama Dedola meski Nikita Mirzani tidak lagi berhubungan dengan pria asal Jerman tersebut. Kita menuju ke kabar selebriti berikutnya, Tribuners. Komedian senior Mpok Atiek dikabarkan mengalami kesulitan keuangan. Bahkan gosipnya artis senior itu dikabarkan mengalami kebangkrutan dan sepi job. Setelah lama tidak terdengar kabarnya, Mpok Atiek pun kembali muncul dan membantah kabar terkait kebangkrutan yang dialami. Bantahan disampaikan Mpok Atiek ketika ditemui di kawasan Selipi, Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Dilansir Tribun News, ia sempat mengakui kesehatannya memang sempat terganggu hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun, Mpok Atiek mengaku dirinya masih memiliki uang tabungan sendiri, yakni hasil dari kerja kerasnya selama puluhan tahun berkarir di panggung hiburan. Wanita yang kini berusia 67 tahun itu juga masih memiliki pemasukan dari pekerjaan sinetron stripping yang sudah ia bintangi. Komedian bernama asli Atiek Riwayati juga masih menjalani sebuah bisnis di bidang kuliner. Sebagai informasi, aktris senior kelahiran 28 Februari 1955 ini merupakan pemeran dan pelawak berkebangsaan Indonesia. Tidak hanya melawak, wanita yang kerap latah ini juga sering turut dalam sinetron dan film, seperti di sinetron Gerhana dan film Cinta Puccino. Berkat latahnya ini, ia pun berhasil dilirik oleh berbagai produksi film dan sinetron. Mpok Atiek juga memiliki sebuah butik dan studio foto di area JACC, yang ini sekarang bernama Tamrin City Mall. Yang keduanya dilabeli sesuai dengan namanya, Butik Mpok Atiek Studio dan NCAT Studio Mpok Atiek. Kemarin tempat sakit ya, Po? Sakit apa sih, Po? Iya betul, kekurangan kalsium sama lambung. Kekurangan bukan kalsium, kalium. Oh, kalium. Terus itu sampai dirawat ya, Po, kemarin? Ya, boleh cerita nggak, Po? Mungkin gimana, Po, sakitnya? Bisa masuk rumah sakit berapa hari? 11 hari. 11 hari. Terus